Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Vega DMC Racing. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat-sehat selalu intinya ya bosku, dalam keadaan baik-baik saja coy. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ataupun di konten kali ini saya akan cobain pasang perklep untuk mereknya sendiri. Ini dia Koizumi yang tipe hard coy. Kan sebelumnya saya pakai Moto1 coy. Mungkin seperti ini. Nah, kemarin juga kan untuk si retainernya itu nggak masuk coy ke perklep Koizumi. Nah, kemarin sudah sempat saya bubut di sini nih. Nah, di bagian sininya sudah saya bubut ulang supaya masuk ke si perklep Koizuminya cuy. Ntar dulu. Nah, kan sebelumnya ini untuk retainernya itu nggak masuk coy. Sekarang sudah ngepas tuh. Sudah ngepas, sudah masuk, nggak nehwel. Kan kemarin mah nehwel gitu, jadi kegedean si bagian dalamnya gitu. Terus sudah saya bubut coy. Sama. Nah, ini kan yang sebelumnya saya pakai punyanya Moto1 coy. Nah, ini dia untuk perklepnya dari Moto1. Kemarin juga sempat ada yang tanya, Bang, bagusan mana antara perklep Moto1 ataupun Koizumi? Dua-duanya bagus coy. Cuman pengalaman saya pas pertama kali ini kan saya pakai Moto1 gitu. Untuk ukurannya sendiri ini 31 lebih lah. Untuk perklep Moto1 tinggi 31 lebih gitu. Setelah pemasangan hampir 8 bulanan lah coy, agak sedikit pendek gitu, jadi lebih pendek, mungkin mengkerut coy dikarenakan kan sering dipakai gitu coy, jadi agak sedikit turun, jadi turun si apa namanya si tingginya itu jadi 30 gitu coy, jadi turun sekitaran 1 mili lah untuk turunnya sendiri gitu coy. Tapi perklep Moto1 juga ini bagus, nggak floating coy, di RPM tinggi nggak floating coy gitu. Bagus Moto1 juga buat harian gitu. Nah, untuk Koizumi saya ini kan pertama kali nih coba gitu. Untuk ukurannya sudah saya ukur, sudah saya simpan gitu. Ntar beberapa bulan kita buka lagi apakah ada sedikit penurunan atau tidak coy gitu untuk si perklep Koizumi ini. Nah, untuk pembelian seperti biasa, untuk pembelian untuk perklep Moto1 juga ini bagus lah buat harian, cocok buat kalian semua. Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video coy. Untuk perklep dari Moto1 ini universal buat motor bebek coy, seperti Jupiter Jet, Vega Air New ataupun Vega Air lama ataupun Matic juga sama coy, seperti Mio lah gitu. Oke, tak perlu lama-lama. Untuk nah kemarin juga kan sempet nih di bagian bawah tatakannya ini kan kemarin itu kegedean, sudah saya bubut ulang lagi di bagian sini, di bagian dalamnya, jadi supaya ngepas juga gitu untuk bagian tatakannya, jadi ngepas seperti ini. Nah, ngepas tuh, jadi ada sedikit space ataupun jarak lah, nggak apa-apa kalau gini mah, kecuali jangan terlalu oblak gitu, karena terlalu oblak mengakibatkan untuk tekanan perklepnya itu jadi kurang maksimal gitu coy. Sekarang sudah mantap gitu coy untuk tatakannya. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja dipasang. Nah, untuk klepnya juga udah sempet saya disekir ini coy, udah sempet saya sekir di bengkel, tinggal proses pemasangan. Untuk sealnya
Sama saya juga ini sudah beli untuk seal clamp-nya pakai punyanya Jupiter gitu, batang 4,5. Satria FU juga sama coy, saya beli 2 buah, ini dia sekalian gitu, sekalian dibongkar ganti sealnya juga coy. Nah, seperti ini. Nah, untuk noken masih belum diganti, masih sama yang dulu untuk noken as. Untuk noken as sama, belum pernah diganti gitu coy, masih pakai yang lama, yang dulu gitu. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja digaskeun, digrebedkeun, dipasang. Ntar kita lanjut pasang ke ini dia, ke motornya. Nah, untuk di bagian piston udah sempat saya packing juga, udah sempat saya kasih lem, udah di posisi top ataupun titik mati atas TMA, posisi top. Nah, untuk topnya juga udah ada, udah pas. Nah, tuh ada apa namanya, ayah tandaan pas. Oke kawan-kawanku semuanya, sebelum tak lanjut seperti biasa, intinya jangan lupa di like dulu, like, comment, and subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing. Oke, kita langsung saja dipasangkan, ini dia untuk si pernya. Oke cuy, kita langsung saja dipasang. Pertama-tama kita buka dulu untuk seal clamp-nya, ini dia. Untuk seal clamp-nya kita buka. Jadi jangan sampai lupa untuk di bagian seal clamp ini coy. Nah, kita seal clamp, kita denden ataupun taruh di sini coy. Nah, masukin sini. Itu bener kan batang 4,5. Nah, bener, bising salah gitu. Udah ngeplak belum ini teh? Udah coy. Nah, udah ngeplak, udah pas. Kita lihat sekali lagi, takutnya bengkok. Udah sip, ngepas. Kita pasang semuanya. Untuk seal clamp juga pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video ya cuy. Untuk seal clamp Jupiter Jet ini ori, Thailand punya. Kita langsung pasang lagi di bagian ek. Nah, udah pak ceplok berarti udah ngepas ini coy. Kita lanjut ke bagian tatakan. Nah, kan sebelumnya ini yang orinya nih, yang orinya agak sedikit longgar. Nah, jadi oblak lah. Terus ini kita ganti kemarin, sudah dibubut juga. Nah, jadi lebih ngepas, lebih presisi juga gitu coy. Jangan lupa untuk tatakannya kita pasang dulu. Tatakannya sudah terpasang coy. Lanjut ke bagian per klep. Masukkan lah klepnya poho orang. Masukin dulu klepnya bosku. Ntar dulu kita lap dulu. Takutnya ada debu. Bersihkan dulu coy. Jadi sebelum dimasukin dibersihkan dulu, takutnya ada kotoran gitu ke bos klep, karena jadi mudah oblak gitu. Nah, udah masuk ya lur. Kita lanjut ke bagian ini dia pernya. Pernya tuh. Jadi napak sempurna sekarang mah cuy untuk per klepnya. Jadi tidak oyak. Kita tidak oyak ke sana kemari gitu. Jadi ngepas, inti nama ngeplek gitu. PNP plug plek. Lanjut lagi ke bagian retainernya. Nah, untuk retainer ini dia retainernya seperti biasa punyanya Kawahara yang tipe 7. Udah sempat saya bubut juga di bagian dalamnya, dikarenakan kemarin tidak masuk coy tadi bagian ini. Nah, di bagian dalamnya sudah saya bubut ulang di sini nih.
asnya dibubut ulang supaya masuk ke perklep Koizumi, dikarenakan perklep Koizumi itu untuk diameter dalam lingkarannya lebih kecil daripada Moto One gitu coy. Oke, langsung saja kita pasang. Oke lur, dan mungkin ini dia untuk si perklepnya sudah terpasang. Jadi seperti ini ya coy. Tinggal kita masukin di bagian sim-siman gitu, sim-siman di sini, sim-siman klep. Kan ini ada khusus tatakannya buat sim-siman klep. Kita lanjut lagi ke bagian yang ini, yang X. Kita masukin dulu untuk si tatakannya coy. Tatakan masukin, terus klepnya jangan lupa dibersihkan dulu seperti biasa, dilap-lap dulu. Nah, untuk klepnya seperti biasa kita masukin. Salah. Nah, mungkin seperti ini sudah terpasang ya kawan-kawanku semuanya. Kita lanjut lagi ke bagian perna HD Pahili, taya punyanya Moto One ya. Kita lanjut lagi ke per klepnya, pasang. Pas, kita lanjut lagi pemasangan retainer. Ini ditekan coy, saya juga ditekan tadi di sono, cuman nggak di videoin gitu coy. Jadi ini ditekan gitu. Taruh lo ya bosku. Oke cuy, dan ini dia untuk di bagian X juga sudah terpasang. Tadi maaf agak sedikit lama dikarenakan lumayan susah ngasup kena. Jadi ngepas sekarang lah. Kita lanjut lagi ke bagian dia on ngaran teh. Pelatuk klep. Ini yang saya pakai yang PNP kode 7 ya coy untuk pelatuk klepnya ataupun RRA-nya gitu. Seperti ini ya kawan-kawanku semua. Kita lanjut pasang. Nah, oke lur, mungkin ini dia untuk si pelatuk RRA-nya sudah terpasang coy, mungkin seperti ini. Cuman ini agak sedikit digerinda nih di bagian dalam. Nah, dikarenakan mentok karena retainer gitu. Seperti ini untuk si pelatuknya model RRA. Untuk link pembelian saya sudah cantumkan seperti biasa di deskripsi video, barangkali minat untuk model seperti RRA roller ini coy. Untuk motor Vega Air New, Jupiter Jet, PNP gitu. Tapi noken asnya juga harus custom, nggak boleh pakai noken as yang punyanya, maksudnya noken as yang ori gitu. Noken asnya juga harus custom kalau pakai pelatuk model RRA kayak gini coy. Udah terpasang. Kita lanjut lagi ke bagian sim-siman. Mana sim? Nah, dia untuk sim klepnya. Kenapa saya menggunakan sim klep seperti ini? Supaya untuk klepnya itu tidak jeber coy. Tidak jeber untuk bagian ini, untuk bagian klepnya gitu. Kita masukin. Nah, mungkin seperti ini ya coy. Nah, udah terpasang untuk sim-simannya. Kita lanjut lagi ke bagian yang X. Nah, kita lanjut lagi pasang di bagian X. Nah, mungkin seperti ini ya bosku. Sudah terpasang. Kita lanjut ke noken asnya. Nah, untuk noken asnya ini dia. Untuk noken as saya belum ready coy, karena ini saya custom sendiri gitu. Untuk noken asnya kalian bisa bikin sendirilah di tukang bubut gitulah kawan-kawanku semuanya. Intinya kalau pakai RRA model kayak tipe 7 ini, noken asnya juga harus diganti. Jadi nggak disarankan pakai noken asnya punyanya ori gitu, dikarenakan tidak PNP coy. Oke, seperti itu. Kita lanjut pasang noken asnya. Oke lah, setelana kenceng ting euy. Kendoran heula. Nah, sudah terpasang ya lur. Nah, seperti ini untuk noken asnya. Nah, usahakan juga
Untuk setelan klep ini saya dipakai puller itu kisaran di 0,8 untuk bagian in, dan untuk bagian X itu di 0,10 coy. Kalau saya gitu, tapi tergantung mekanik itu mah. Kalau saya menggunakan segitu. Untuk in saya menggunakan 0,8, dan untuk X saya menggunakan 0,10 gitu. Tak perlu lama-lama, seperti biasa kita langsung saja gaskeun pasang. Jadi ieuna dilem heula gitu supaya tidak bocor. Kita langsung gas pasang. A few moments later. Oke cuy, dan mungkin ini dia untuk si fair clapnya sudah terpasang. Alhamdulillah. Untuk knalpot wis, karbu sudah. Kita cek di bagian oli. Nah coy, di bagian oli sini harus ada muncrat. Kebetulan tadi saya udah dicoba, ada tah muncrat sini olinya. Nah sekalian ganti oli. Untuk oli seperti biasa saya menggunakan sel coy. Kita coba untuk testing sedikit-sedikit. Ada muncrat wis olinya. Kita langsung tutup aja untuk si ieu naon ngaran teh, tutup klepna, tutup heula. Kita coba cek sound coy. Oke gaskeun. Oke cuy, kita langsung coba untuk jajal cek sound lagi coy, ataupun cek suaranya coy setelah ditutupan untuk tuan klepna coy. Ya ustateran mohon maaf rada sedikit diengkol. Ih, tugas anjir. Terek di tes, dijajal, dijalanin, cuman posisinya saya nggak di bengkel, saya jadi susah maksudnya nggak ada yang pegang HP-nya ataupun kameranya. Kalau posisi di bengkel mah enak sambil bawa jalan gitu. Oke cuy, mungkin di konten kali ini ataupun di video kali ini cukup sampai di sini tentang seputar pemasangan pair clamp dari Koizumi yang tipe hard coy. Dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.